Teman anak muda masih dalam program Ramadan On Air bersama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan masih dengan narasumber kita yaitu Ustadz Bapak Dr. Muhammad Munawir Pasaribu MA selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan tema kita di pagi hari ini yaitu Ramadan Bulan Tarbiyah dalam Keluarga. Nah, mungkin Ustadz Bes mau bertanya-tanya terkait dengan tema kita ini. Tadi Ustadz juga udah menjelaskan lengkap ya terkait penjabaran tema kita ini. Mungkin terkait dengan pendidikan terhadap anak nih Ustadz. Kalau tadi kan mungkin mendidik anak dari usia mungkin umur 3 tahun gitu kan. Nah, tapi gimana nih kalau misalnya ada orang tua yang mungkin ibarat kata telat mungkin, atau nggak ada kata telat sih mungkin kan, nggak ada terlambat selagi kita lakukan kan. Mungkin ketika anaknya udah berusia 10 tahun atau mungkin udah 12 tahun gitu. Bagaimana untuk mendidiknya di keluarga? Iya, gini Bang Bes ya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam pencarian untuk berkeluarga itu kan ada tahapan-tahapannya tuh ya, tahapan-tahapan. Kalau dalam muamalah itu salah satunya itu mencari pasangan itu mempunyai kriteria yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang paling utama itu dikatakan Rasul kan dikarenakan agamanya. Agamanya, kan itu. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti menjalani keluarga itu, berkeluarga itu bisa agama ini menjadi rel yang pertama dalam bertindak. Nah, pendidikan ini untuk membentuk generasi yang islami ini dalam keluarga itu kan seperti saya sampaikan tadi dimulai dari mencari calonnya tadi itu apakah sudah berkualitas atau belum, itu satu. Calonnya dulu ya. Iya. Yang kedua, kita itu cara membuatnya. Nah, ini jangan asal-asalan. Nah, kan gitu. Ada doa, ada tuntunan dan segala macamnya. Ketika dia sudah dalam kandungan, ketika dia dalam kandungan itu juga itu harus ada pendidikannya yang kita berikan kepada si anak. Pendidikannya itu misalkan makanan yang dimakan oleh si istri itu betul-betul makanan halalan thayyibah sehingga mempengaruhi sel otaknya nanti, perkembangan otaknya dengan baik. Nah, itu. Nah, kemudian pendidikannya juga mendengarkan bacaan-bacaan yang ya kalau kita katakan murotal Al-Quran lah dalam kesehariannya. Kalau ada yang penelitian mengatakan itu mendengarkan janin itu musik-musik klasik, kalau ada penelitian itu mengatakan rupanya penelitian yang mendengarkan musik klasik itu dikalahkan dengan jika mendengarkan ayat-ayat Quran rupanya. Nah, itu mengalahkan daripada kalau si janin itu kita dengarkan bacaan-bacaan lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran ketika di dalam perut ataupun dalam rahim ibunya, maka perkembangan janin si anak itu tambah baik. Tambah baik ya. Kemudian lahir mulai dari 0 bulan sampai mempunyai umur yang telah kita paparkan tadi. Nah, pertanyaan tadi luar biasa, telat. Nah, makanya memang tidak ada kata-kata telat dalam pendidikan ini. Tidak ada kata-kata telat. Nah, perkembangan zaman kita sekarang ini itu luar biasa ya Bang Bes ya. Maka saya katakan begini, kasih sayang orang tua itu bukan kita lihat dari memberikan fasilitas kepada anaknya. Itu saya katakan. Bukan dilihat dari memberikan fasilitas. Iya, kepada anaknya. Itu bukan berarti kasih sayang orang tua. Sayang orang tua. Contoh Bang Bes, ada anak yang berumur 4 tahun meminta kepada orang tuanya handphone, dibelikan. Itu bukan kasih sayang namanya. Itu bukan kasih sayang. Kenapa? Wajar-wajar aja, handphone ini mempunyai sinyal, mempunyai pulsa, mempunyai paket, tidak dikontrol oleh orang tua. Kan ini bahaya ini. Bahaya kepada perkembangan anak. Berapa banyak kalau kita lihat sekarang ini anak-anak yang masih muda-muda, kemudian pola pikirnya itu terganggu hanya gara-gara main game tadi ya. Ini satu saya katakan tadi. Maka
pemberian fasilitas kepada si anak secara berlebihan bukan berarti si orang tua itu memberikan kasih sayang yang sepenuhnya kepada si anak. Kita punya anak umur 10 tahun. Pergi sekolah masih 10 tahun itu sekitaran SMP itu ya. SMP. Minta kereta ya, Pak, minta sepeda motor. Dibelikan sepeda motor. Bukan sepeda motor yang bebek-bebek itu ya, yang agak kecil misalkan. Tidak itu, tapi minta sepeda motor yang keren, yang seperti besar itu sport misalkan. Sport. Orang tua mempunyai kesanggupan dibelikan. Saya katakan itu bukan orang tua yang mempunyai kasih sayang. Kenapa? Dipakainya sepeda motor tadi untuk balap-balapan dan segala macamnya. Sementara dalam undang-undang lalu lintas kita itu dia mengendarai saja belum cukup umurnya untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Iya, benar Ustaz. Nah, berarti orang tua yang mengabulkan permohonan permintaan anaknya yang tadi secara fasilitas tadi itu berarti bukan orang tua yang sayang kepada anaknya. Nah, maka jika ini sudah terlambat, bisa kan Allah juga menyuruh kepada kita itu ada muhasabah kan gitu. Introspeksi diri. Nah, maka di awal tadi itu kita sampaikan 1 minggu ini bagaimana sudah puasa kita. Kita muhasabah yuk sama-sama. Dalam keluarga kita bagaimana sudah, kita muhasabah yuk sama-sama. Umurnya sudah 10 tahun tadi, misalkan telat kita memberikan pendidikan agama. Ya udah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena anak itu merupakan titipan Allah kepada kita yang wajib kita didik semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sama-sama kita minta ampun kepada Allah dan berikan pendidikan yang terbaiknya kepada si anak tadi. Menegur si anak boleh nggak? Boleh menegurnya. Tapi menegur si anak itu juga mempunyai etika. Jangan seenaknya saja kita orang tua. Ya gitu ya Bang Bes ya. Kita harus sebagai orang tua suka-suka hati kita aja, menyuruh, menegur. Nah, itu susu enggak juga boleh gitu. Nggak boleh juga boleh. Tambahnya umurnya sudah 10 tahun, dia sudah mengerti apa yang berupa suruhan tadi oleh yang dilakukan oleh si orang tua tadi kan. Dia sudah melihat, oh ini udah bisa dalam berpikir, ini bapakku kok gini ya. Nah, kan demikian. Nah, maka memang tidak ada kata terlambat dalam pendidikan ini. Nah, jika misalkan kita lalai dalam pendidikan anak ini, terutama sekali lalai dalam pendidikan tauhidnya, lalai dalam pendidikan ibadahnya, lalai dalam pendidikan akhlakul karimahnya, maka sesegera mungkin kita menyadari itu dan kita kembali untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada si anak tadi. Baik, itu dia Ustaz. Jadi itu kembali flashback balik. Nah, dan kemudian kita introspeksi muhasabah. Nah, kan anak itu kan gampang kita lihat kan gitu. Nah, gitu dia Bang Bes. Jadi kalau dia di sekolah kita lihat bagaimana. Kita tanya gurunya. Di rumah dia pulang sekolah kita tanya apa yang didapatnya di sekolah, bagaimana dia bergaul di sekolah. Nah, kemudian siapa kawan-kawannya yang kita usahakan ditanya. Siapa kawannya? Kalau perlu kita suruh sebutkan satu persatu kawannya yang ada di sekolah itu. Itu ciri anak, kalau anaknya itu bergaul pasti dia tahu itu semuanya kawan-kawannya. Jadi siapalah kawan abang tadi di sekolah. Tadi abang hanya main dengan si ini. Kenapa kok dengan si itu? Nah, si ini tuh ya agak kayaknya kurang baik ya. Suka ngejek, suka gini, nggak enak. Nah, pasti si anak akan tahu. Nah, di situ juga akan kita titipkan pelajaran-pelajaran berharga kepada si anak. Benar, ya. Titipkan pelajaran-pelajaran berharga. Maka dalam Ramadan inilah yang kita sebut dengan Syarul Tarbiyah ini luar biasa karena hampir kalau kita kategorikan hampir 50% si anak bisa di rumah. Iya. Nah, bayangkan sahur. Kita sudah bersama si anak makan bareng. Di situ sudah bisa kita titipkan informasi-informasi yang Islami kepada si anak, perkembangan dia.
Misalkan pagi menjelang duha kita sholat bareng duha, setelah itu membaca Al-Quran. Jadi kalau Bang Bes itu di Arab Saudi itu memang Ramadan itu betul-betul bulan keluarga. Kalau di Arab Saudi sana itu katanya. Nah katanya gitu. Itu betul-betul bulan keluarga betul katanya. Betul, ya. Di situ mereka itu nanti kayak kita di sini tadarusan itu ya di rumah mereka itu tadarusan tapi saling tengok menengok. Nah bukan lomba-lomba. Nah tapi saling tadarusan walaupun rata-rata mereka sudah bisa menghafal Al-Quran itu kan. Nah nanti bareng untuk melakukan buka puasa sama berbagi. Nah itu dilakukan. Nah kita di sini ya perlu juga mencontoh mana yang baik untuk kita lakukan sebagai contoh-contoh di dalam keluarga kita itu. Baik. Nah mungkin itu dia Bang Bes. Baik Ustaz. Luar biasa sekali, tapi Bes juga masih banyak nih pertanyaannya terkait dengan tema kita pada hari ini itu Ramadan, bulan tarbiyah dalam keluarga untuk mendidik juga. Nah kalau tadi kan udah ke anak nih, Iya. Ustaz. Nah mungkin sebagai seorang pria, seorang suami mendidik istrinya gimana? Iya. Kan, Ustaz? Kadang kan gitu kan, anaknya udah bagus, kadang suaminya juga kan gitu. Terus bagaimana mendidik dari istri kita itu? Iya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kita seorang laki-laki itu menjadi pemimpin dalam keluarga kita tadi. Dalam Al-Quran juga disebutkan demikian. Nah kita laki-laki ini menjadi pemimpin. Berat Bang Bes kita ini. Berat. Semua kita. Anaknya lah kita. Berat kita nih. Nah maka Bang Bes hati-hati juga. Udah nyari ya? Lagi. Ya, lagi nyari. Lagi nyari. Nyarinya itu hati-hati. Nah, kenapa hati-hati? Kita katakan hati-hati. Nah, sekarang ini juga ada juga penglegalan yang kita sebut dengan nikah beda agama ya. Nah, ini gak usah kita bahas lah ya hukumnya. Sudah jelas. Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, dalam hukum muamalah sudah jelas. Itu dilarang. Bahkan syarat dan rukun daripada nikah itu yang pertama sekali itu ada pengantin laki-laki dan perempuannya, dan kemudian agamanya jelas Islam. Nah maka ini hati-hati. Kenapa saya katakan hati-hati? Karena pertama sekali dalam mendidik keluarga itu nanti dari awal ini nih, pencarian jodoh ini. Nah maka saya katakan, Anda mau cari jodoh apa? Gitu. Sama-sama kalau ada orang nanya, mahasiswa nanya, Anda mau cari jodohnya apa? Modelnya bagaimana? Kalau modelnya mau ngajian, orang yang pintar ngaji, orang yang mau di rumahan, Anda gak usah cari di tempat-tempat yang keramaian. Pasti orang-orang di keramaian itu seperti ada kita katakanlah hiburan-hiburan di situ. Di situ kita dapatkan, pasti dia paling suka dengan tempat-tempat yang demikian. Itu tidak mungkin bisa kita arahkan sebaik mungkin untuk di rumah. Nah, tapi kalau pinginnya orang yang ngaji ya cari misalkan yang betul-betul di pengajian, jumpanya di pengajian, ada majelis-majelis ilmu, jumpa di majelis-majelis ilmu. Nah, itu satu. Nah kita laki-laki sebagai penanggung jawab ya keseluruhannya, anak juga, istri juga. Lantas bagaimana? Maka Rasulullah SAW juga memberikan kepada kita tips dan trik dalam berkeluarga juga. Nah kalau Rasul itu dia memberikan contoh itu Bang Bes. Nah maka pekerjaan rumah itu dicontohkan Rasul. Nah, walaupun sebagian laki-laki itu tidak mau ya. Nah, kategori tanda kutip di situ hanya sebagian orang ya. Nah, contohnya Rasul itu dalam riwayat itu dia menyiapkan sendiri makan paginya misalkan ketika tidak berpuasa. Ketika masa itu Rasul malam misalkan bangun malam hari mau berpuasa pagi hari. Hanya beberapa kurma yang ada, Rasul tidak membangunkan istrinya misalkan. Rasul pernah dalam kisah juga menjahit bajunya yang robek misalkan. Nah ini kan kesederhanaan Rasulullah SAW yang harus kita contoh dalam berkeluarga itu.
Nah, suami juga mendidik si istri bagaimana? Lakukan dengan sebaik mungkin kata-kata yang kita katakan dengan kata-kata yang baik dan sopan, yang tidak mengganggu, yang tidak menyakiti hatinya. Nah, makanya kalau kita orang tua mempunyai anak perempuan itu batas tanggung jawab orang tuanya setelah dia menikah itu Bang Bes. Ya, setelah dia menikah. Iya, Habis dia menikah, si perempuan tadi yang menanggung jawabinya semuanya itu adalah suaminya. Iya. Maka aktivitas apapun di luar, suami akan menanggung jawabi. Benar. Nah, maka perhatikan, misalkan istri keluar dari rumah tidak mempunyai hijab, sampaikan. Wah, kan ini sikit aja. Iya, sikit aja itu nanti membawa aku ke neraka. Nah, kan gitu. Itu membawa aku ke neraka. Auratmu nampak itu kan membawa ke neraka. Tapi jangan pula di depan orang. Nanti sehingga dia malu. Sehingga dia malu di rumah pun akhirnya perang pula terjadi. Nah, ini bahaya. Maka maka kita juga sebagai laki-laki juga, sebagai suami juga tidak bisa ego kita lakukan. Kita bawakan ego kita. Seenaknya juga kita nggak juga bisa. Kita enak aja healingnya, istilah sekarang ini, pergi jalan-jalan, kita meninggalkan keluarga nggak juga bisa. Nah, sama keluarga lah. Kita enakan makan berbuka puasa dengan teman-teman kita di luar, di kafe-kafe mewah, sementara istri kita di rumah sendiri atau sama anak kita di rumah yang hanya sekedarnya saja dia itu makan berbukanya. Itu juga nggak betul. Itu juga nggak betul. Nah, maka si suami itu harus mencontohkan yang terbaik lah. Nah, maka juga kita juga si suami jangan terlalu banyak juga menuntun kepada istri kita, sementara kita tidak memberikan. Nah, memberikan apa? Pendidikan, memberikan hak-haknya semaksimal mungkin kepadanya. Tapi yang kita tuntut adalah kewajiban-kewajibannya untuk kita, sementara kewajiban kita untuk dia itu tidak kena kita penuhi. Ini juga tidak betul, Bang Bes. Nah, makanya saling ya. Bisakah terbaliknya lagi, Bang Bes? Kebalikannya lagi. Bisakah istri menasihati suami? Bisa. Iya. Ya, bisa ya, Ustaz. Ya, kalau misalkan suaminya itu salah, nah, nasihati juga kan? Harus nasihati juga. Kalau dia suaminya nggak terima, berarti itu ego tadi kan? Iya, berarti ego tadi. Makanya itulah. Makanya untuk mencocokkan, maka Bang Bes nanti cari istri itu jangan cari kena parasnya, kecantikan. Walaupun itu yang paling utama untuk kita lihat, pembeda di antara orang lebih cantik ya katanya. Tapi dia mempunyai anak 2-3 nanti udah kecantikan mulai pudar. Tapi kalau ke agamanya itu Bang Bes cari, kita mencarinya agamanya itu sampai kapanpun itu tetap cantik kita lihat. Kenapa? Karena cantiknya itu dibalut dengan air wudhu selalu. Lidahnya itu bukan lidah-lidah orang-orang yang sembarangan, tapi lidahnya itu adalah lidah-lidah yang betul-betul mengeluarkan hikmah kepada anaknya nanti. Berapa banyak kalau kita lihat hanya gara-gara ucapan orang tua itu si anak menyalah. Seperti yang disampaikan oleh Nasir Ulwan tadi. Nah, pendidikannya tadi salah dalam artian si orang tua tidak sebaik mungkin memberikan pendidikan kepada si anaknya. Jadi itu dia Bang Bes. Baik, luar biasa sekali. Aduh, kayaknya Bes bakal pengennya sering-sering main ke FAI nih. Ya silakan, kita buka konsultasi untuk nikah nanti. Baik Ustaz, waktunya kayaknya waduh gak kerasa udah mau jam 10 ini Ustaz. Oh iya betul sekali. Gak kerasa. Mungkin nih pesan sedikit nih kepada pendengar, teman anak muda yang sedang mendengarkan terkait dengan tema kita pada hari ini Ustaz. Oke, terima kasih Bang Bes. Sebagai closing bisa kita katakan closing. Nah, para pemirsa pendengar Umsu M Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk kita keseluruhannya. Maka
Jangan kita sia-siakan bulan ini sebagai bentuk menterbiahi daripada diri kita, jiwa kita, dan juga keluarga kita. Mari kita selalu melakukan muhasabah, introspeksi diri, sejauh mana puasa kita bisa bermanfaat kepada diri kita, bisa bermanfaat kepada keluarga kita, dan bisa bermanfaat kepada seluruh orang lain. Nah, sehingga betul-betul puasa kita ini menjadi puasa yang terbaik di tahun ini. Pendidikan-pendidikan yang dilakukan dalam berpuasa ini itu bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Bagaimana haus, lapar yang kita tahankan sehari penuh di terik matahari misalkan, itu bisa berdampak kepada orang lain dengan cara pendidikan. Dan juga bagaimana juga kita itu bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain dengan nilai-nilai puasa yang kita lakukan. Dan insya Allah saya memohon kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semuanya diberikan Allah keturunan-keturunan qurratu a'yun, yaitu penyejuk mata dan penyenang hati dalam keluarga kita semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita keseluruhannya. Saya Munir Pasaribu mohon maaf yang sebesar-besarnya, mana tahu penyampaian tadi kurang berkenan ataupun ada yang salah. Yang betulnya, yang benarnya pasti semuanya yang saya ambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang segala keburukan ataupun yang tidak baiknya mungkin itu merupakan kekhilafan saya sebagai seorang makhluk. Nasibunallah wa fatul qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya teman anak muda, Ramadan on Air bersama Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di mana hari ini kita menghadirkan narasumber yaitu Wakil Dekan 3 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu Ustadz Dr. Munawir Pasaribu MA, dengan tema Ramadan bulan tarbiyah dalam keluarga. Luar biasa sekali teman anak muda. Semoga di tahun ini, di Ramadan kali ini menjadi bulan tarbiyah, pendidikan bagi kita untuk bermuhasabah seperti yang disampaikan oleh Al-Ustadz kita tadi. Terima kasih buat Ustadz Munawir atas kehadirannya di UMS FM. Sama-sama ya. Semoga sehat selalu Ustadz. Amin ya Semoga lancar terus ibadah puasanya beserta keluarga semua. Amin ya rabbal alamin. Nah teman anak muda, kini saatnya kita harus pamit dulu undur diri, tapi kamu bisa mendengarkan ya Ramadan on Air bersama Fai Umsu setiap hari Jumat selama bulan suci Ramadan dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Kini saatnya Bisnuga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.